Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu dengan NIM D00386, Prodi Informatika C Angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan mengenai Business Model Canvas atau BMC dengan salah satu contoh bisnis yaitu Your Graphic Design. Sebelum kita masuk di Business Model Canvas, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Business Model Canvas. Business Model Canvas atau BMC adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen yang penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Lalu, jika dilihat sepintas, sebenarnya alur bisnis model Canvas nampak cukup sederhana di mana secara garis besar alurnya mengalir dari satu elemen menuju elemen penting lainnya. Langsung saja kita masuk dalam bisnis model Canvas BMC dari judul bisnis yaitu Your Graphic Design. Langsung saja pada poin yang pertama itu ada segmen customer atau segmen pelanggan. Hal ini membahas mengenai siapa target pasar dari produk yang Anda akan jual. Tujuan dari adanya customer segment atau segmen pelanggan adalah untuk membuat metode pemasaran yang jauh lebih tertarget dan tepat sasaran. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu membuang biaya iklan atau promosi yang sia-sia. Lalu di sini ada 4 segmen customer yang saya gunakan atau yang saya target itu pelajar, mahasiswa, pekerja, dan umum. Lalu yang kedua ada value proposition. Dalam memulai sebuah usaha atau bisnis, kita harus mengetahui apakah produk atau jasa yang kita tawarkan dapat bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Nah, di sini value proposition ini mempunyai 4 keunggulan yang dapat kita tawarkan kepada segmen customer kita. Yang pertama itu dijalankan oleh mahasiswa sehingga mudah menyebarluaskan promosi dari Your Graphic Design. Lalu yang kedua memberikan jasa layanan desain menyesuaikan keinginan konsumen. Yang ketiga memberikan tarif yang disesuaikan dengan kualitas desain. Yang keempat memberikan hasil dengan cepat dan tepat waktu. Lalu yang ketiga ada customer relation atau hubungan pelanggan. Pelanggan setia merupakan hal yang paling krusial dalam sebuah bisnis, sehingga kita harus menjalankan hubungan yang baik dengan pelanggan. Nah, untuk meningkatkan hubungan relationship customer kita, di sini kita menggunakan 3 cara, yaitu pertama promosi. Yang kedua itu konsumen dapat memilih paket tarif dan kualitas desain. Dan yang ketiga negosiasi harga dengan konsumen atau penetapan harga berdasarkan pilihan desain. Lalu yang keempat ada channel. Nah, pada channel ini kita harus fokus mengenai bagaimana produk yang Anda tawarkan sampai di masyarakat. Anda harus memilih strategi untuk mengenalkan produk ini kepada masyarakat, baik melalui media offline ataupun online. Nah, di sini channel yang kita gunakan itu ada 4, yaitu Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Di mana keempat aplikasi ini sudah umum digunakan oleh masyarakat. Lalu yang kelima ada revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan aliran pendapatan dari bisnis atau usaha yang Anda jalankan, yang berkaitan dengan dari mana dana itu berasal. Nah, di sini revenue stream yang kita dapatkan yaitu dari modal awal dari pribadi dan jasa atau pemasukan dari cetak desain grafis. Lalu keenam ada key resource atau sumber daya. Nah, key resource adalah
aspek BMC yang sebaiknya dimiliki perusahaan untuk mewujudkan nilai bagi pelanggan sehingga terdapat bagi pelanggan. Nah, di sini key result yang kita gunakan itu ada 3. Yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM, dan yang kedua itu ada alat produksi, dan yang ketiga ada ponsel. Lalu yang ketujuh ada key activities. Nah, di key activities itu atau aktivitas yang dijalankan, kita harus fokus terhadap bisnis yang kita jalankan, fokus pada strategi kita, bagaimana cara kita mendapatkan supplier, bagaimana promosi yang Anda kita lakukan untuk meningkatkan branding dalam bisnis kita. Nah, di sini ada aktivitas yang dijalankan dari produk ini, itu ada produksi, lalu ada penjualan, lalu yang ketiga itu ada promosi. Lalu ke-8 yaitu key partners atau kerjasama. Nah, elemen BNC ini berkaitan dengan pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya kita, mengurangi risiko yang ketidakpastian persaingan sehingga meningkatkan kinerja. Key partners yang baik akan membentuk siklus bisnis yang lebih stabil. Nah, di sini key partners kita itu gunakan itu ada kurir. Mengapa kita menggunakan kurir? Agar bisnis kita itu dapat berjalan dengan baik. Sehingga barang atau paket yang kita antarkan itu dapat dapat diterima oleh pelanggan dengan cepat. Lalu ada pemasok bahan baku. Lalu yang ke-9 ada cost structure atau struktur biaya. Di sini bagaimana proses keluar masuknya biaya selama kita menjalankan bisnis. Dan kita juga dapat mengelola biaya secara efisien agar dapat meminimalisir pengeluaran. Adapun cost struktur dari bisnis kita itu yang pertama biaya modal usaha, yang kedua ada fixed cost dan variable cost, yang ketiga ada biaya produksi dan harga jual, dan yang keempat ada biaya jasa desain dan cetak. Demikianlah bisnis model Canvas yang bisa saya paparkan dengan contohnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.